Oke, selamat sore Dek Sri. Terima kasih banyak sudah mengirimkan video dengan durasi yang bisa dibilang cukup mumpuni ya. Dan langsung saja aku akan memberikan feedback untuk video argumentasinya Dek Sri. Oke, yang pertama Dek Sri di awal speech-nya sudah menjelaskan bahwa mengapa status quo itu problematik. Ya, Desri mengatakan bahwa ada tendensi untuk terjadi nepotisme di mana ada politik dinasti yang dilakukan oleh kepala negara yang masih aktif dan juga anggota keluarganya yang mengikuti pemilihan juga sebagai kepala pemerintahan daerah. Akan ada tendensi terjadi korupsi ya. Di sini Dek Sri langsung memberikan contoh korupsi dan juga disediakan data-datanya, contohnya di Cimahi itu ada penerimaan suap dan juga di Kendari yaitu ada kasus yang sama. Lalu Dek Sri juga menjelaskan mengapa pelarangan ini urgent, karena untuk menekan politik dinasti dan nepotisme dan juga tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensialisme dan juga demokrasi Pancasila. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi feedback dalam argumentasinya Desri. Yang pertama adalah Desri di awal tadi kan mengatakan bahwa ada banyak sekali kasus korupsi yang disebabkan adanya politik dinasti. Oke, di sini masukan yang aku berikan adalah pertanyaan, memangnya kalau politik dinasti ini ditiadakan, apakah bisa menurunkan kasus korupsi dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan negara ataupun pemerintahan daerah? Ya, itu yang Dek Sri harus bisa jelaskan sehingga case ini benar-benar kuat lah, atau pelarangan ini memang benar-benar bisa menjadi solusi kekhawatirannya Dek Sri terhadap tingginya kasus korupsi. Lalu selanjutnya Dek Sri perlu menjelaskan bentuk pelarangan itu seperti apa. Misalkan Dek Sri bisa mengatakan bahwa mungkin para bakal calon kepala daerah yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu ya harus membawa dokumen identitas diri mereka ya, sehingga nanti ini diverifikasi oleh oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang bertugas ya, atau yang memiliki wewenang tersebut untuk memverifikasi apakah mereka memiliki relasi dengan kepala negara atau tidak. Jika si bakal calon ini memiliki relasi dengan kepala negara yang masih aktif menjabat, maka mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pencalonan ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Lalu yang kedua, Desi harus menjelaskan bagaimana hak untuk mencalonkan diri yang dimiliki oleh keluarga kepala negara yang masih menjabat tersebut itu dapat diredam dengan wewenang negara untuk mencegah terjadinya abuse of power. Karena kalau Desri sebagai tim pemerintah yang mendukung pelarangan pencalonan keluarga dari kepala negara yang masih aktif, maka tim oposisi nanti pasti akan membawakan argumen bahwa si keluarga ini karena ia adalah warga negara dari negara yang menganut demokrasi, ia pasti memiliki hak untuk dipilih juga, terlepas dari latar belakang mereka, apakah mereka memiliki relasi atau hubungan keluarga dengan kepala negara ya. Di sini Daisri harus bisa menjelaskan bahwa hak relasi atau hak keluarga tersebut itu bisa ditutupi dengan wewenang negara untuk mencegah terjadinya abuse of power ya, bahwa Sri bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa dijustifikasi, karena biasanya ya relasi keluarga dalam bidang apapun itu, baik itu dalam bidang pemerintahan atau bidang organisasi dalam swasta ya, misalkan itu pasti akan menimbulkan bias dalam pelaksanaannya ya, sehingga jika terjadi bias maka fungsi check and balance atau fungsi pelaksanaan dan juga pengawasan yang sebetulnya menjadi prinsip demokrasi akan tidak berjalan dengan baik ya, karena mungkin bisa saja kepala negara ya dan anaknya itu menjadi kepala suatu daerah
sehingga pada saat ada fungsi-fungsi yang tidak berjalan baik atau yang tidak sesuai dengan tujuan ayahnya yang menjadi kepala negara, karena yang menjabat itu adalah anaknya, maka di sini akan terjadi bias. Mungkin ayahnya tidak ingin mengkritik anaknya karena takut nanti dicap sebagai ayah yang eh, gagal memberikan contoh seperti itu. Nah, di sana Dek Sri harus bisa menjelaskan bahwa wewenang negara untuk mencegah terjadinya abuse of power, ya, atau penyelewengan kekuasaan itu bisa menjustifikasi dibatasinya hak untuk mencalonkan diri dari anggota keluarga. Dan selanjutnya adalah Dek Sri harus bisa menjelaskan esensi demokrasi. Ya, esensi demokrasi itu ya bisa dibilang bahwa rakyat pun juga bebas untuk bisa hidup, ya, dari adanya politik dinasti, karena bisa dibilang mungkin politik dinasti itu Dek Sri bisa menjelaskan bahwa akan ada kecenderungan atau tendensi untuk menjadi represif, ya, akan menjadi represif karena misalkan anak suatu presiden menjadi kepala suatu daerah, lalu karena pelaksanaan fungsinya itu tidak baik, ya, lalu si anak ini dikritik mungkin oleh penduduk daerah tersebut, tapi karena si ayah yang memiliki wewenang lebih kuat sebagai kepala negara, ia mencoba untuk melakukan represi atau tekanan terhadap masyarakat yang tadinya memberikan kritik, sehingga ya kinerja anaknya akan tetap terlihat baik tanpa ada cacat apa-apa. Ya, jadi mungkin itu aja poin-poin yang aku berikan dari argumentasinya Dek Sri, ya, masih bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Oke, thank you Dek Sri.